Kalau kita melihat teman-teman sekalian, secara data, nomor satunya kita lihat, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Jadi yang mengatakan tadi bahwa salib itu adalah karya Tuhan, itu adalah kabar bohong. Kabar bohong. Itu kabar bohong. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus bangkit menyelamatkan bla bla, itu adalah kesaksian dusta. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai satu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Jadi salib adalah karya iblis, nanti dibelokkan hukum itu, seakan-akan salib itu adalah karya Tuhan. Jangan, kata Tuhan, jangan kau ikuti mereka. Mereka adalah pembohong. Maka data nomor 7-nya mengatakan begini, haruslah engkau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang bersalah dan orang yang tidak benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Inilah yang terjadi karena prosesi penyaliban itu akarnya pengkhianatan Yudas karena menerima suap. Maka ending daripada apa yang tertuang di dalam Keluaran 23 itu tergenapi oleh keadaan Kristen hari ini. Kata siapa salib itu karya Tuhan? Mana dalilnya? Bukankah salib itu kekejian bagi Tuhan? Bukankah salib kepada Yesus itu adalah hal yang dibenci Tuhan? Bukankah Tuhan mengatakan jangan kau bunuh Yesus, sebab aku tidak akan membenarkan orang-orang Kristen? Lalu kenapa hari ini mencoba menutupi apa yang tertuang di dalam kitab yang ditenteng orang Kristen itu sendiri dengan mengatakan salib itu adalah karya Tuhan? Apa yang terjadi? Ternyata 30 detik terakhir, ternyata Yesus memang sudah menubuatkan upaya pembunuhan terhadap Yesus adalah saatnya kuasa kegelapan berkarya. Lukas 22 nomor 52-53. Sangkamu aku ini penyamun, sampai kau datang ingin membunuh aku dengan membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap hari engkau bersama aku di dalam bait suci mengajar. Tetapi saatmu tiba, saat kuasa kegelapan. Maka ketika Yesus mengatakan saat Yesus ingin ditangkap, itu adalah saatnya kuasa kegelapan. Yesus pun menegaskan dalam Yohanes 12 nomor 31, saatnya sekarang dunia dihakimi. Sekarang penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Jadi ketika Yesus mengatakan kau ingin menangkapku, oh ternyata memang saatnya sekarang berkarya kuasa kegelapan itu, dan saatnya sekarang iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari tanah tempat di mana iblis itu dimasukkan berdasarkan Yesaya 14:15, Wahyu 12 nomor 9. Saya kira begitu, sangat jelas. Kalau ada orang yang memutarbalikkan bahwa salib itu adalah karya Tuhan, itu fitnah terbesar yang pernah terjadi di antara keturunan Adam. Tuhan Elohim tidak menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengangkat Isa alaihissalam, tidak menginginkan penyaliban terhadap hambanya yang suci. Demikian dari saya. Silakan. Major, macet Major, Pak Suki. Ya Bang. Ya silakan. Major kabur. Ya tadi Bang Zuma menjelaskan ya panjang lebar apa yang terjadi di Amsal ya. Atau juga tadi ada di
Mana lagi? Itu semua bicara tentang mereka, yaitu bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi memang dijelaskan ya oleh Yesus di dalam suatu perumpamaan. Di Matius 21 ayat 33. Di sana kronologinya bahwa Tuhan memilih bangsa Israel, lalu diberi hukum. Di sana ada pemimpin-pemimpinnya yang harus menuntun mereka, umatnya itu, di jalan kebenaran sesuai dengan hukum yang diberikannya. Nah, setelah itu Nabi diutus untuk menerima umatnya itu diserahkan, tetapi mereka tidak menyerahkan, dan mereka itu selalu berbuat jahat, tidak suka yang benar. Domba atau umatnya, mereka tidak memberikannya, dibunuh juga. Dan terakhir, bahwa Tuhan itu atau Tuhan mengutus anaknya sebagai ahli waris. Bapa menyerahkan umat itu, Bapa menyerahkan domba itu kepada anak, dan dia datang anaknya, tetapi tidak diserahkan. Mereka malah membunuhnya. Dan Bapa tahu memang anak diutus ke dalam dunia di mana penguasanya itu iblis, dan mereka itu anak-anaknya. Yesus mengatakan bahwa bapamu iblis. Benar apa yang terjadi, anak dibunuh. Artinya bahwa umat domba yang harusnya diserahkan kepada anak ini, yang telah diserahkan kepada dari bapa kepada anaknya, mereka tidak serahkan. Dan mereka membunuhnya. Tetapi bersyukur, kalau seandainya mereka menerima, sebetulnya mereka menerima dulu keselamatan. Di dalam Kisah 13 ayat 46. 13 ayat 46 itu begini. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan apakah kalau mereka menerima lalu bangsa lain tidak mendapat keselamatan? Tidak, maka akan lebih masif lagi pemberitaan Injil jika mereka menerimanya. Ya, tetapi sekarang karena mereka menolaknya, jadi hanya 12 murid yang bisa menyebarkan berita Injil itu ke seluruh dunia, termasuk juga Petrus kepada bangsa yang lain. Jadi kalau bicara dengan salib itu, Bang, kenapa Yesus harus disalibkan? Dia yang benar, kenapa dipersalahkan? Itu karena terjadi di dalam Habakuk 1 ya. Habakuk 1 ayat 4 saya baca begini. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Itu yang terjadi kepada diri Yesus. Maka penyaliban terhadap Yesus itu pasti terjadi dan sudah terjadi. Karena hal demikian, penguasa dunia dan penguasa-penguasa, imam kepala dan penguasa pemerintahan Herodes, dia tidak suka dengan kedatangan anak ini. Waktu Yesus dilahirkan, Herodes meminta kepada siapa ya, supaya anak itu dibunuh. Itu awal mula rencana pembunuhan terhadap Yesus itu masih bayi. Bukankah kalau orang melakukan pembunuhan bapaknya iblis? Jadi Herodes adalah anak iblis, antek daripada iblis.
Selanjutnya iblis langsung mencobai Yesus. Tetapi Yesus tidak menuruti keinginannya. Menunggu saat yang terakhir, yang baik. Lalu apa yang dia ingin lakukan? Yaitu menangkap, disesah. Diperpikir kalau disesah, anak ini memberontak. Anak ini melawan, sehingga tidak turut kehendak Bapa. Tetapi anak ini tetap taat. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah peristiwa penggantian di mana waktu Yesus disalib, dibebaskanlah Yesus Barabas yang berbuat salah, mencuri, penjahat. Itulah lambang simbol kita yang harusnya sesuai Yehezkiel 18:20, orang yang berbuat dosa harus dihukum mati. Berdasarkan Mazmur 14 ayat 2-3, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, kalau kita sudah melihat seperti ini, Yehezkiel 18:20, seluruh dunia harus mati. Maka itu Yesus disebut sebagai anak tunggal satu-satunya. Nah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia utus anaknya ini yang benar. Dan Bapak tahu pasti anak ini dibunuh. Dan memang tujuannya supaya dia masuk ke alam maut, untuk menyatakan kepada iblis, mau tidak berkuasa atas anak ini, karena anak ini taat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia anak yang dengar-dengaran, sampai dikatakan bahwa makananku hanya melakukan kehendak Bapa. Dan dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itulah anak yang taat sepenuh kepada Bapaknya. Maka apa yang diperintahkan Bapa di dalam Yohanes 15 ayat 9-10, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sudah, Pak Suki, kepanjangan. Ya begitu, Bang. Oh, iya. Terima kasih. Lanjut. Silakan, Guruda. Oke, terima kasih atas penjelasan dari saudara Bang Suki ya. Al-Quran saya menerangkan hal itu, bahwasanya apa yang mereka lakukan itu dikira mereka itu mendapatkan petunjuk, kata Al-Quran. Fariqan hada wa fariqan hakka alaihimud dalalah. Sebagian manusia itu diberi petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya memang menjadi sesat. Innahum muttakhasus sayatin auliya, sebab mereka menjadikan iblis sebagai pelindung min dunillah, dari selain daripada Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan hari ini, kata Quran, itu karena mereka mendapatkan petunjuk. Maka perintah Allah kemudian bahwasanya kita manusia yang berakal ini harus menghindarkan diri dari keinginan-keinginan iblis. Maka Allah menyeru kepada kita sebagai manusia, ya bani Adam la yaftinannakumus syayatin, syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, jangan sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan menipu kedua orang tuamu dari surga. Setan menipu Adam alaihissalam dengan memanfaatkan
buah ilmu pengetahuan mendatangkan kebaikan. Hari ini setan juga berkarya menjadikan salib seperti buah ilmu pengetahuan. Jadi penyaliban dirubahnya. Seperti ketika iblis menggoda Adam alaihi salam, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Di mana kamu makan hari itu juga, maka kamu akan mati saat itu juga. Iblis datang tuh, tidak dong, kamu harus percaya kepada makan buah pengetahuan itu, justru kau akan hidup kekal. Hari ini ketika dikatakan jangan kau membunuh orang yang benar, penyaliban terhadap orang benar adalah hal yang dibenci, itu adalah kekejian bagi Tuhan, iblisnya datang. Enggak dong, itu udah dirubah. Salib itu sekarang adalah berkat, dan salib itu adalah karya Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Diputar, memutarbalikan fakta itu terjadi kemudian. Nah, apa kemudian indikasi yang kuat untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan Bang Suma itu adalah sebuah kedikdayaan yang tidak bisa kemudian ditolak oleh akal sehat? Kita lihat, Kristen adalah umat yang muncul setelah Yesus. Mereka tidak hadir pada saat Yesus itu mengajar. Pada saat Yesus melakukan penginjilan, mereka nggak hadir. Mereka hanya mengatakan sesuatu berdasarkan apa yang menjadi selera kepercayaan mereka. Mereka lupa di dalam Matius 23 bagaimana Yesus kemudian mengecam orang-orang Yahudi. Dia katakan begini, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang munafik, karena kau menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kaum orang munafik, sebab kamu menelan rumah-rumah janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia sebagai orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu adalah pengikat. Hai kamu orang-orang jahil, orang-orang bodoh, dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas bait suci yang menguduskan, ataukah emas itu yang lebih baik? Maka celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Ucapan Yesus itu terurai. Matius 23 itu jelas bermandikan kutukan Yesus terhadap mereka yang telah melakukan pembunuhan dan penyalipan nabi-nabi sebelum dia. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kau abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lainnya jangan diabaikan. Hai kamu, hai orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Jadi ucapan-ucapan Yesus itu senantiasa merujuk kepada mereka, orang-orang munafik, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Endingnya Yesus mengatakan begini, hai ular-ular, hai kamu keturunan ular beluda, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kau bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu akan aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang-orang benar itu sampai pada Zakaria anak Bereknya yang kau bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Jadi bagaimana mungkin kutukan Yesus terhadap pelaku maksiat, pembunuhan dan penyaliban ini berubah menjadi keselamatan? Tidak akan mungkin. Itu mustahil terjadi. Hanya saja Yesusnya sudah mengatakan
waspadalah kepada penyesat. Apabila, kata Yesus, seorang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, apa yang terjadi setelah pembinasa keji ini duduk sebagai apa yang dinubuatkan Nabi Daniel? Pembinasa keji ini kemudian memutar balik, memutar hukum dan menjadikan kurban-kurban harian itu berhenti. Siapa dia pembinasa keji ini? Kata Yesus, apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Atau ada orang berkata, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Orang inilah yang disebut sebagai pembinasa keji yang duduk di tempat yang mulia. Dia duduk sebagai rasul, tempat kedudukan yang penting, kedudukan yang mulia. Dia duduk di situ untuk menyesatkan banyak orang. Dia adalah pembinasa keji. Nah, ini yang perlu saudara-saudara Kristen saya renungi. Kembali kepada keadaan tentang salib. Salib ini sedikit pun tidak ada karya Tuhan di situ. Tidak ada nubuatan Tuhan terhadap orang benar untuk dibunuh. Salib ini adalah hukuman kepada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Salib ini adalah kutukan bagi orang yang menerima suap. Itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itulah orang Kristen mempertahankan kemudian ajaran agamanya. Orang Yahudi mempertahankannya juga. Islam apatah lagi. Maka apa solusinya hari ini bagi kita yang berakal sehat? Orang Kristen mengiyakan salib adalah karya Tuhan. Ada juga yang mengatakan salib adalah karya iblis. Bingung kita jadinya. Lalu bagaimana solusinya? Tengok yang keluar dari kubur ini. Ini siapa? Itu kuncinya. Iblis mengatakan dia akan memberikan kuasa kepada Yesus. Yesus mengatakan iblis adalah penguasa dunia yang keluar dari tanah pada hari ketiga, mengaku diberi kuasa. Yesus anak Maria tidak pernah mengaku diberi kuasa. Ketika iblis merancang untuk memberikan Yesus kuasa, Yesus tidak menerimanya. Dan iblis mengatakan, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika iblis berkuasa memberikan kuasa baik di langit maupun di bumi terhadap orang yang dikutuk Elohim, yang dikira Yesus, lalu keluar dari tanah, maka itulah yang terjadi hari ini. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ingat, 1 Yohanes 5 nomor 19, iblis adalah penguasa di atas segala bumi. Efesus 2 nomor 2, iblis adalah penguasa di langit. Saya ulang supaya dipahami, jangan melebar. Yang kita sekarang pahami adalah yang keluar dari kubur, yang keluar dari tanah ini itu siapa? Sekali lagi, jelas tertulis dalam kitabnya saudara kita Kristen, bahwasanya 1 Efesus 2 nomor 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, yaitu roh iblis. Roh iblis adalah penguasa kerajaan angkasa. Angkasa itu langit atau awan-awan. Berarti iblis yang menjanjikan kepada Yesus itu adalah penguasa angkasa dan penguasa dunia. Ketika ada makhluk keluar dari tanah, kepadaku telah diberi kuasa baik di angkasa maupun di bumi. Pergilah,
jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Maka sangat jelas oknum ini manusia yang dikutuk oleh Tuhan, yang telah menerima kuasa dari sibilisisis. Siapa dia yang disalib selain daripada Yesus? Pengkhianat, orang fasik. Orang fasik yang menggantikan Yesus ini digunakan oleh iblis untuk menyesatkan manusia mengatasnamakan Yesus. Iblis, saya dengar tadi saudara berdialog di sini, iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Yesus ketika ingin ditangkap, dia berdoa kepada Bapaknya. Alhasil doanya dikabulkan, dia terangkat langsung ke langit. Penyaliban terjadi, yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Iblis memutar balik fakta, keluar dari kubur. Itu juga Yesus sudah nubuatkan bahwa iblis dilemparkan keluar dari tanah. Siapa yang keluar dari tanah pada hari ketiga? Anak manusia. Untuk apa? Untuk tanda buat angkatan jahat, orang-orang jahat. Di mana tertulis? Matius 12 nomor 38 nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus, sebab Yunus hari ketiga keluar dari perut ikan. Anak manusia hari ketiga keluar dari perut bumi. Jadi yang keluar dari perut bumi pada hari ketiga adalah pengganti Yesus yang diberi kuasa oleh penguasa angkasa atau langit dan juga penguasa bumi. Itu fakta real berdasarkan dalil. Silakan. Ya Bang Gordon, gimana Bang Gordon? Silakan. Silakan dulu, Glenn. Silahkan Jor. Oh gitu. Udah. Saya bertanya bisa? Ya Bang Zuma menjelaskan panjang lebar ya. Tetapi persoalan manusia itu memang hanya dosa, iblis dan maut. Nah, bagaimana manusia bisa terhindar dari dosa, dari kuasa iblis dan kematian? Jadi manusia tidak dapat berbuat sesuatu dari perbuatannya sendiri untuk terhindar dari dosa, dari iblis dan maut. Karena iblis penguasa dunia ini. Sampai datangnya anak manusia yang diutus Bapa ke dalam dunia ini. Dan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi satu perkara kita dapat selesai tentang dosa kalau kita percaya kepada anak ini yang tidak ada dalam dosa. Dan bagaimana dengan kematian? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, ya, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bapa telah mengutus anaknya. Matius 17 ayat 5, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kalau kita mau terhindar dari kematian, kita harus menerima anak ini. Dan bagaimana di dalam Roma 6 ayat 9, Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia. Jadi Yesus sudah mengalahkan dosa, juga telah mengalahkan maut. Lalu di dalam Kolose 1 ayat 15-16, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan.
Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Jadi segala kekuasaan kerajaan singgasana, jenjang-jenjang makhluk-makhluk roh yang di dalam kuasa iblis telah dilucuti oleh Yesus. Jadi di dalam Efesus 2 ayat Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Dan bagaimana kita bisa mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan maut, kalau kita tidak masuk di dalam Dia. Dan apa artinya masuk di dalam Dia? Sebagaimana Yesus, aku di dalam Bapa, yaitu hidup di dalam kasih Bapa. Dan bagaimana kita ada di dalam Yesus? Hidup di dalam kasih Yesus sesuai dengan perintahnya yang ada di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Dan bicara tentang angkatan yang jahat, Matius 12 ayat berapa ini? Penjahat, angkatan jahat minta tanda. Nah, dulu. Ustaz. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut tanda. Ya. Rokosnya itu mau rokosnya. Ustaz. Lanjut. Ini parah ini si Arif ini. Iya. Bicara mengenai angkatan yang jahat itu, maksudnya tuh Tunggu, saya telepon dulu, ya. Yesus Kristus. Kacau ini orang Arif ini. Waduh. Kacau ini. Kita telepon dulu deh. Iya. Lanjut. Ini udah Bang Arif. Iya. Jadi mereka adalah angkatan yang jahat, meminta tanda kepada Yesus, tapi Yesus tidak mau melakukannya lagi karena banyak tanda-tanda mujizat yang telah dilakukan di dalam nama Bapaknya. Tetapi yang diberitahukan Yesus adalah tanda Yunus. Maksudnya apa? Bangsa di Niniwe kedatangan Yunus tanpa memberi tanda mujizat, mereka dapat bertobat. Tetapi bangsa yang angkatan jahat ini sudah melihat banyak tanda, sekalipun Yesus berikan tanda sekali lagi, mereka pasti tetap tidak percaya. Itulah mereka adalah angkatan yang jahat. Sudah melihat tetapi tidak melihat, sudah mendengar tapi tidak mengerti. Itulah bangsa yang buta, bangsa yang tersesat. Diberi hukum jangan membunuh, mereka membunuh. Jangan mencuri, mencuri. Itulah buta. Mereka tidak melihat apa yang sudah dilihat. Sudah mendengar kebenaran tetapi tidak melakukannya. Itu artinya tidak mendengar. Jadi angkatan jahat adalah mereka yang hatinya tegar tengkuk dan selalu menyeleweng dan selalu memberontak kepada Tuhan. Ya begitu Bang Juma. Bang Gordon lanjut. Ya baik. Sekali lagi saya sampaikan ya. Al-Quran menjelaskan innahum muttahazus sayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun.
Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Lagi-lagi saudaraku, yang Anda sampaikan itu bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Roma 8. Roma 8 nomor 10 justru menjelaskan yang sangat bertentangan dengan apa yang saudara jelaskan barusan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, ini, kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh mati karena dosa, bukan karena yang lain. Nah, apakah kematian yang diakibatkan oleh dosa Adam itu sudah ditebus? Katanya sih sudah. Tapi kok aneh? Paulus justru mengatakan, jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh itu tidak pernah mati, yang mati itu adalah jasad. Anehnya, jasad mati karena dosa. Jadi yang ditebus Yesus di atas salib itu apa? Berarti saudara hanya diprank oleh Paulus. Paulus sendiri yang memuntahkan kemudian isi daripada apa yang dia jual kepada orang-orang Roma. Sengat maut adalah dosa. Faktanya Yesus menebus dosa. Maut harusnya sudah tak ada. Justru kalau Kristus ada di dalam kamu, akibatnya jasad mati karena dosa. Ya lebih baik nggak ada Yesus kalau begitu. Karena akibat daripada ada Yesus di dalam diri seseorang, maka seseorang itu tubuhnya mengalami mati. Dan bukan hanya mengalami mati, kematiannya itu justru karena dosa. Jadi apa yang dijual ini? Percayalah kepada Yesus bahwa dia telah mati menumpahkan darah untuk dosa-dosamu di atas salib. Dan dosa adalah maut. Barang siapa tidak percaya maka dia akan mati di dalam dosanya. Hei, Kristen percaya kepada Yesus. Kristen percaya kepada penyaliban. Kristen percaya kepada kematian. Kristen percaya kepada darah yang tumpah oleh Kristus. Tapi apa akibatnya? Kristen mati justru karena Kristus ada di dalam dirinya. Matinya bukan karena mati keselip biji nangka, tetapi mati karena dosa. Lalu buat apa orang diajak menjadi Kristen? Buat apa amanat agung itu? Buat apa misionaris memurtadkan orang? Kalau ternyata begitu Kristus ada pada diri seseorang tersebut, maka orang itu mati justru karena dosa. Masih mending di Islam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Menjadi pengikut Nabi Muhammad, mati jannah. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang ada Nabi Muhammad di dalam tubuhnya, mereka adalah pewaris surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Lah, orang yang ada Kristus di dalam tubuhnya mati karena dosa. Siapa yang mau? Nah ini, siapa yang mampu menguraikan ini? Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa yang terlanjur terbelenggu oleh penyesat. Tetapi kita tidak bisa pungkiri, Tuhan menciptakan manusia itu terdiri dari dua kelompok. Farikan hada, sebagian diberi petunjuk, wa farikan haqqa alaihimud dalalah, dan sebagian pantas untuk menjadi sesat. Siapa dia yang pantas menjadi sesat? Ketika sudah datang Islam kepada mereka, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Sudah datang Islam kepadanya. Hei, penyaliban itu karya setan. Kalau kau terima karya setan,
Berarti setan itu adalah pahlawan bagimu. Pantaskah engkau merasakan surga ketika iblis yang menjadi penopang keagamaanmu, ketika iblis menjadi penuntun jalanmu, ketika iblis yang menjadi penopang hidup secara keagamaan? Karena Tuhan sudah menggariskan, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi jangan mimpi. Iblis yang menjadi pelopor terjadinya penyaliban berhasil menyalibkan anak atau hamba yang dikasihi oleh pencipta langit dan bumi. Bullshit. Itu tidak akan mungkin terjadi. Yesus berdoa, bukan? Dan Yesus memberikan ilmu kepada murid-muridnya, kan? Apa kata Yesus? Penyesat itu tanda-tandanya yang pertama yang bisa kamu lihat, dia mengaku aku. Mulutnya akan berkata, akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sejenak sebelum penangkapan terjadi kepada oknum yang disalib, yang keluar yang dipakai oleh iblis, kemudian dia berkata, ketika ditanya, siapa yang engkau cari? Orang-orang Roma dan juga Yudas menjawab, yang aku cari adalah Yesus dari kota Nazaret. Orang yang disangka Yesus pun menjawab, akulah dia. Inilah awal penyesatan terjadi. Ketika ada penyesat yang digunakan oleh iblis berkhianat, justru yang berkhianat ini yang dijadikan Tuhan sebagai penggantinya. Maka mulutnya dengan sengaja berbicara, akulah dia. Kenapa? Karena karya Tuhan sudah bekerja kepadanya. Siapa suruh ente mengkhianati hambaku? Siapa suruh ente mengkhianati kemudian anakku? Maka aku jadikan mulutmu berkata mengaku dia. Akulah dia. Kamu ditangkap, kamu disalibkan, dan kamu dimanfaatkan iblis keluar pada hari ketiga dari tanah. Karena Yesus sudah membuatkan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Sebab anak manusia, dalam kurung Yudas, akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Bang Suma asal ngomong aja. Tunggu dulu. Pernyataan saya itu ada landasan kuatnya. Apa landasan kuatnya? Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Wa iyada'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Nggak bisa, kami Kristen bang. Masa Al-Quran jadi panutan? Oke. Anda percaya khotbah Petrus? Percaya. Anda percaya tulisan Lukas? Percaya. Camkan dan tatap apa yang tertuang di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bagaimana seorang Petrus berkhotbah? Daud adalah seorang nabi. Kuburnya masih ada di tengah-tengah kita. Dialah yang bernubuat tentang Mesias, di mana Mesias ini jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Elohim, yaitu malaikat, mengangkatnya ke atas. Jadi ketika dia diangkat ke atas, oknum yang terlanjur kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Para penyalib pada saat itu panik. Petrus, ya paman, apa yang harus kami lakukan? Tolong kasih solusi. Kami sudah terlanjur mengotori tangan kami dengan menyalibkan oknum tersebut, dan oknum tersebut ternyata dijadikan menjadi Tuhan bagi kami angkatan jahat ini. Apa kata Petrus di data nomor 40-nya? Bertobatlah dan hindarkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Itu nubuah, itu pernyataan. Yesus sudah Kristus dari sejak lahir. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Yesus bayi lahir sudah Kristus. Yang disalib baru menjadi Kristus. Berarti dua Kristus yang berbeda. Orang-orang Yahudi harus tahu bahwa Kristus, bahwa Yesus yang kau salibkan itu. Kenapa dikatakan Yesus? Karena Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah dia, Yesus.
akulah Mesias, Yesus, akulah Kristus, Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Baru jadi Kristus setelah disalib. Yang aneh lagi Paulus, Roma 14 nomor 9. Apa kata Paulus di situ? Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Yesus mati. Agar ia dibangkitkan oleh Tuhan menjadi Tuhan. Alamak. Lalu kemudian Paulus menjual tuh 2 Korintus 15 nomor 17, tanpa kebangkitan. Ini Paulus nih yang menggoreng nih. Tanpa kebangkitan, sia-sialah imanmu dan kamu tetap berada di dalam dosa. Bertentangan lagi dengan Roma 8:10. Barang siapa yang berada Kristus ada dalam dirinya, maka tubuh memang mati karena dosa. Inilah yang Al-Quran datang menjelaskan, manusia, kau paham, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Matius 26 nomor 4 nomor 59, Markus 14 nomor 1, Yohanes 13 nomor 2, Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Iblis membuat siasat, tipu muslihat, kesaksian palsu, lalu kemudian membuat makar, tetapi Allah menutup makar itu dengan membalas makar mereka, sebab Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Mereka ingin menipu manusia. Ini Yesus loh yang disalib. No, Allah memutarbalikkan keadaan. Justru lisanmu dan tanganmu yang membuka aibmu sendiri, bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus. Mari kita buktikan. Markus 16 nomor 12. Markus mencatat, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya itu dalam rupa lain. Dalam rupa lain. Tak ada kemudian yang bisa memungkiri itu. Lalu ketika Lukas mencatat di dalam Lukas 22 nomor 69, nomor 68-nya mengatakan oknum yang dikira Yesus sudah ditangkap lalu disidang. Apakah engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang maha tinggi? Apa kata orang yang disidang tersebut? Engkau yang mengatakannya. Engkau yang mengatakan itu. Apalah lagi gunanya aku bertanya dan berkata kepadamu? Engkau yang mengatakannya itu. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Subhanallah. Berarti yang disidang, yang dikira Yesus bukan Yesus. Karena oknum yang disidang ini sendiri yang berkata, sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha kuasa. Benarlah sudah bahwa yang ditangkap ini, yang mengaku akulah dia ini adalah penyesat, dan yang mengaku bahwa yang disidang ini adalah penyesat. Wajarlah ketika kemudian Yesus menubuatkan Petrus menyangkal dia sampai 3 kali. Karena ternyata Yesus sudah tahu bahwa ada oknum yang dipilihnya untuk menggantikan dirinya. Maka sang oknum pun mengatakan, sekarang juga Yesus sudah duduk. Berarti Yesus bukan yang disidang. Yesus sudah di atas berarti. Berarti benarlah kata Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu telah diangkat ke langit, bukan kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Apa kata Quran? Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah menggagalkan itu. Allah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Petrus berkhotbah. Apa yang dikatakan? Tangan kanan Elohim telah mengangkatnya ke langit. Bahkan iblisnya berkata, ada tertulis, jika engkau betul adalah anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Apa yang terjadi? Yesus kemudian berdoa, ya Bapa,
biarlah sekiranya mungkin cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Subhanallah, apa yang diterangkan Al-Quran itu betul, apa yang diterangkan oleh Mazmur itu betul, apa yang diterangkan oleh Yesus itu betul. Seorang malaikat turun menyelamatkan Yesus, memberikan kekuatan kepadanya, sehingga yang ditangkap mengatakan sekarang juga Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan Elohim. Makanya dia teriak, Eli, Eli, Eli lama sabaqtani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maksudnya si Yudas memanggil Yesus. Yudasnya sedang memanggil Yesus. Tuhan Yesus, Kurios, mengapa kau meninggalkan aku? Markus 14 nomor 50, seluruh murid lari meninggalkan Yesus. Tinggal 2. Hanya Yesus dan Yudas tinggal di sana. Ternyata 11 sahabatnya sudah lari, tinggal gurunya yang ada. Akan tetapi gurunya pun melepaskan kain lenan dan lari dalam keadaan telanjang, sehingga tinggal Yudas sendiri. Kenapa dia yang ditangkap? Apa buktinya? Baca Yohanes 18 nomor 5. Ketika ia datang ingin menangkap Yesus, apa yang terjadi? Siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Mendengarkan itu, dia mengatakan, akulah dia. Seketika tentara Romawi, Yudas dan seluruhnya mendengarkan itu mundur dan terjatuh ke tanah. Lalu diulang lagi, siapa yang engkau cari? Mereka menjawab, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Oknum itu kemudian berkata lagi, akulah dia. Sekiranya yang ditanya ini adalah Yesus, yang bertanya ini juga adalah Yesus, maka ketika oknum itu bertanya, siapa yang kalian cari? Maka kemudian mereka akan menjawab, engkau yang aku cari. Kenapa? Karena Yudas sudah mengatakan, siapa yang aku cium, tangkaplah dia. Lalu kenapa dia mengatakan kami mencari Yesus dari kota Nazaret? Harusnya ketika ditanya siapa yang kau cari? Ente yang aku cari. Tapi karena yang ditanya ini bukan Yesus, maka dia mengatakan kami mencari Yesus dari Nazaret. Yang ditanya ini yang tidak disangka Yesus, justru mengatakan akulah dia. Kaget. Loh, bukannya orang ini tadi kita sama-sama? Kok hilang dia? Kemana dia? Ditangkaplah si Yudas. Maka Yudas teriak, Eli, Eli lama sabaqtani, Tuanku, Tuanku. Kenapa itu Yudas? Karena tidak pernah sekalipun memanggil kemudian Tuhannya sang Bapa dengan panggilan Eli. Sementara Yudas acap kali memanggilnya Kurios, Tuhan, Eli. Berarti yang memanggil Eli, Eli di atas salib ini adalah Yudas Iskariot. Inilah yang dipakai iblis kemudian untuk menyamar seperti Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Datang kepada Paulus. Akulah Yesus tunas Daud sang bintang timur. Menyamar kepada penulis Patmos. Kemudian dia menampakkan diri kepada Maria pada minggu pagi. Dia menampakkan diri kepada Markus kepada 2 muridnya dengan rupa yang lain. Itu semua sudah sangat jelas. Kecuali, ini kesimpulan 30 detik. Kecuali kekuatan atau otoritas gereja mampu menunjukkan titik di mana Yesus pernah menerima kuasa dari pencipta langit dan bumi, baik kuasa langit maupun di bumi. Ada nggak dalil itu? Tak ada. Yang ada kemudian adalah justru Yesus pernah diserahkan tugas kepadanya dengan kuasa langit dan bumi. Yesus menolaknya, lalu iblis mundur. Setelah iblis mundur, dia menunggu waktu yang tepat. Mana waktu tepat itu? Ketika sang Elohim mengangkat Yesus, maka yang tinggal sang pengkhianat. Apa yang terjadi terhadap iblis? Putus asakah dia? Enggak, dia meramu kemudian. Sesuai dengan pesan Yesus, aku pergi dan akan datang Kristus palsu. Maka iblis menjadikan Yudas penggantinya, ngaku-ngaku sebagai Yesus. Keluar dari tanah. Apa kata Yesus terkait keluarnya iblis dari tanah? Di dalam Yohanes 12 nomor 31 kata Yesus, sekarang saatnya penghakiman atas dunia. Sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Baca Wahyu 12 nomor 9, baca Yesaya 14 nomor 9, 14 nomor 15.
Baca kemudian kitab-kitab yang lain, bagaimana iblis itu datang lalu kemudian dilemparkan ke tanah, misalnya di dalam Wahyu 12:9, lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Korintus 11 nomor 4 dan seterusnya, orang Paulus mengajarkan itu bahwa iblis dilemparkan ke tanah. Siapa yang keluar dari tanah? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Iblis. Berarti yang mengajarkan agar seluruh penjuru bumi menjadikan manusia menjadi pengikutnya itu siapa? Sedangkan Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu yang berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh makhluk menjadi muridku, itu siapa? Itu bukan Yesus, tetapi itu adalah sibilisis. Saya kira demikian. Kalau ada pemain baru silakan dinaikkan. Demikian. Gimana Bang Gordon, mau bicara? Ini banyakkan buah yang Oke, kalau gitu saya baca ini. Saya baca Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Roma 8 ayat 10, supaya jelas saya baca dalam BMIK. Tertulis demikian, tetapi kalau Kristus hidup di dalam dirimu, maka meskipun badanmu akan mati karena dosa, namun Roh Allah memberikan hidup kepadamu, sebab hubunganmu dengan Allah sudah baik. Jadi kalau baca berdasarkan terjemahan baru, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, saya lanjut ke dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Nah, Yesus telah menggantikan posisi manusia berdosa dan yang percaya dibawa kepada Bapa. Di dalam Roma 8 ayat 28, apa yang Bapa lakukan? Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29-nya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus menggantikan posisi orang berdosa untuk membawa orang berdosa dibenarkan supaya menjadi benar-benar benar kepada Bapa dan dididik oleh Bapa sesuai dengan rencana. Bapa menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Bapa mendidik, menuntun supaya serupa seperti anak yang sulung yang tunggal ini, supaya anak yang tunggal ini menjadi yang sulung, dan kita kalau menjadi serupa dengan gambaran anaknya menjadi saudaranya. Itulah tujuan anak ini diutus, supaya kita yang berdosa kembali menjadi anak Bapa di sorga. Karena sesuai dengan rencana Bapa mencipta manusia menurut gambar dan rupanya, Kejadian 1 ayat 26. Demikian juga di dalam Ibrani 12
ayat 5 dan selanjutnya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita di dalam dunia yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, ketika 1 Petrus 1:17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, kamu adalah anak, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kalau kita berani memanggil Dia Bapa, berarti kita memposisikan diri kita adalah anak. Kalau kita adalah anak, kita harus taat dan dengar apa yang kata Bapa ingin lakukan kepada kita. Sebagaimana Yesus berani memanggil Dia Bapa, karena Dia taat melakukan kehendak Bapa. Dan dalam segala hal yang Dia lakukan, semuanya hanya untuk memuliakan Bapa di sorga. Demikian juga tujuannya, Yesus menggantikan kita dan membawa kepada Bapa, supaya kita juga dapat memanggil Dia Bapa dan hidup di dalam kekudusannya. Lalu di dalam Matius 28 ayat 19, ya, di sini dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus menjadi guru, kita menjadi muridnya. Di dalam Lukas 6 ayat 40, ini 40, seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Yesus memang menjadi guru supaya kita menjadi murid dan belajar. Di dalam